youtuber yang ketujuh ini kemudian dengan sangat kurang ajar, ya, Anda menjadi kurang ajar, pemilik akun Jesus is God, adalah akibat faham Anda yang sesat, ya. Sehingga Anda mengatakan Tuhan yang benar menghendaki semua manusia selamat dan masuk surga, tapi Allah SWT mau semua masuk neraka. Dan bagi kami, yaitu bagi Anda dan konco-konco Anda yang kadrun, ya, Allah SWT itu iblis dan setan. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Hello my friends, anywhere, everywhere. Welcome back with me in Warta Kabar Baik YouTube channel. Suatu channel YouTube dari Indonesia yang banyak menyajikan titik temu persaudaraan dan persahabatan semua agama dan spiritualitas. Selamat menyimak ya. Terima kasih. Halo sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali dalam channel Warta Kabar Baik. Oke teman-teman, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum bagi yang berbahasa Arab, Shalom Aleichem bagi yang berbahasa Ibrani. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam semangat. Teman-teman, langsung aja pada video kali ini kita akan kembali menanggapi komentar, ya. Sekarang komentar yang akan kita tanggapi adalah komentar yang nyinyir, ya. Komentar seseorang yang mengatakan bahwa Allah yang ada di Alkitab atau Yahweh itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan di dalam Al-Quran. Oke, langsung aja ya. Nah, pada video yang ini ya teman-teman. Video yang ini, judulnya di thumbnailnya, siapa lagi yang tentang Islam sepaham dengan kami? Ya. Tentang Islam, siapa lagi yang sepaham dengan kami? Kalau Anda tahu, tolong kasih tahu saya, gitu ya. Jadi di video ini saya membuktikan bahwa ada kabar baik. Saat ini banyak sekali ya tokoh-tokoh yang menyatakan bahwa Islam yang asli itu bukan merek agama. Ada Om Habib Kribo, ada Sujiwo Tejo, ada Yang Wildo, ada Doktor ahli sejarah Islam dan Al-Quran Mun'im Siri, ya, dan beberapa tokoh yang lain. Nah teman-teman, di video ini kemudian mengalami banyak komentar. Kita lihat ya. Adalah bukan. Nah, ini komentar-komentarnya. Dari antara banyak komentar, ada komentar yang diberikan oleh pemilik akun atas nama Jesus is God. Ya, Jesus is God. Ini orang ini sering memberikan komentar tapi nyinyir teman-teman. Ya, ini komentarnya begini. Nah, dia mengatakan kedunguan saksi Yehova dan Franz Donald. Wah, ini sepertinya dia menuduh saya penganut saksi Yehova, ya, organisasi saksi Yehova. Padahal saya bukan ya. Kedunguan saksi Yehova dan Franz Donald, buku menyesatkan dan tak layak dibaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan Tuhan Yahweh. Waduh. 1. Tuhan Yahweh itu roh. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat, pribadi yang sangat jauh berbeda. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2. Tuhan Yahweh yang Esa terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh. Allah SWT tidak ada yang disekutukan. Jelas Yahweh bukanlah Allah SWT. Wah. Nanti kita akan tanggapi satu-satu nih teman-teman ya. Satu persatu kita bongkar argumen yang bodoh ini ya. Yang ketiga, Tuhan Yahweh bertahta di sorga. Allah SWT bertahta di arasi. 4. Tuhan Yahweh Tuhannya bangsa Israel dan Tuhannya semua nabi.
kecuali Muhammad. Dan Allah SWT Tuhan negeri Mekah. Waduh. Yang kelima, Tuhan Yahweh Tuhan yang hidup dan berbicara langsung dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Sedangkan Allah SWT tidak pernah berbicara langsung sama Muhammad. Bahkan Jibril pun tidak pernah berbicara langsung sama Allah SWT. Dan ini bukti bahwa Allah SWT Tuhan yang mati, berhala negeri Mekah. Dan sebelum Islam sudah ada Allah SWT, dewa, bukan dewa Hubal bernama Allah Ta'ala. Keenam, Tuhan Yahweh mengasihi Israel sebagai umat kesayangannya sampai kiamat, sedangkan Allah SWT membenci Israel. Jelas pribadi yang beda. 7. Tuhan Yahweh menghendaki semua orang masuk surga. Allah SWT mau semua manusia masuk neraka. Allah SWT mau semua orang masuk neraka. Quran surat Maryam ayat 71. Waduh. Ya. Selanjutnya dia berkata, Tuhan Yahweh mau semuanya tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan yang benar menghendaki semua manusia selamat dan masuk surga. Tapi Allah SWT mau semua masuk neraka. Dan bagi kami Allah SWT itu iblis. Garis miring setan. Hanya orang waras yang tahu bahwa Tuhan Yahweh tidak sama dengan Allah SWT. Jadi nggak usah paksakan bahwa Tuhan Yahweh sama dengan Allah SWT. Ini membuktikan buku Frans Donal tidak layak dibeli dan tidak berkualitas. Buku orang dungu. Bantah argumentasi saya, Frans Donal. Waduh. Begitu komentarnya. Oke, sekarang langsung saya tanggapi ya teman-teman. Yang pertama, komentar pemilik akun atas nama Jesus is God. Kedunguan saksi Yehova dan Frans Donal. Nah, jadi nampaknya orang ini sepertinya dia sedang menuduh bahwa saya ini anggota sekte saksi Yehova atau organisasi gereja saksi Yehova. Ya. Jelas tuduhan itu keliru ya teman-teman ya. Itu adalah tuduhan dan fitnah belaka. Dalam banyak video-video terdahulu saya sudah membuktikan saya bukan anggota sekte saksi Yehova. Teman-teman yang belum menyimak video-video terdahulu, silakan disimak ya. Thumbnailnya seperti ini, video-video terdahulu. Saya membuktikan saya bukan saksi Yehova. Kemudian di komentar itu dia juga mengatakan buku menyesatkan. Yang dimaksud buku ini ya. Buku saya yang judulnya Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Buku menyesatkan katanya ya. Dan tak layak dibaca. Nah, teman-teman ya. Jadi pemilik akun Jesus is God berhalusinasi, berhayal bahwa buku saya yang saya terbitkan tahun 2005 ini tidak layak dibaca, menyesatkan katanya. Nah, padahal faktanya, kasunyataannya, realitasnya, kenyataannya, buku ini terbit bolak-balik teman-teman. Ya, sampai cetakan yang terakhir tuh terbitan cetakan ke-14. Itu sekitar tahun 2012-an ya. Cetakan ke-14. Nah, jadi artinya jika pemilik akun Jesus is God berhayal buku yang tak layak dibaca, faktanya sangat layak dibaca sehingga bisa mengalami cetak ulang berkali-kali. Sampai 14 kali cetak ulang. Dan buku ini teman-teman ya, covernya juga ada yang berubah-berubah. Ada juga cover yang seperti ini. Nah, buku ini sempat bestseller di Gramedia dulu ya. Di Gramedia itu sempat dipajang di deretan buku-buku bestseller. Tapi nggak lama, karena sekitar 1-2 bulan kemudian setelah bestseller, kemudian banyak orang yang protes. Ya, orang-orang yang nggak terima. Karena buku ini membongkar ajaran sesat Trinitas juga ya. Nggak terima, nah kemudian Gramedia diprotes, kemudian tidak lagi ditaruh di jajaran buku bestseller.
Itu tentang buku ini. Jadi artinya, akun Jesus is God berhayal, buku ini tidak layak dibaca. Tapi faktanya, buku ini sangat layak dibaca, bahkan dicetak ulang lebih dari 10 kali. Nah, rata-rata cetakan itu sekitar 3.000 eksemplar. Nah, anggap saja kalau 10 kali cetak ulang saja, sudah 30.000. Dan buku ini sudah tersebar ke banyak orang, sehingga sangat layak dibaca. Itu fakta. Sedangkan halusinasi dari pemilik akun Jesus is God, buku ini tidak layak dibaca. Sekali lagi, faktanya berbeda dengan halusinasi hayalan Anda, pemilik akun Jesus is God. Kemudian, akun Jesus is God mengatakan, Allah SWT tidak sama dengan Tuhan Yahweh, begitu kan. Sebenarnya yang membuat Anda mengatakan tidak sama, itu adalah karena khayalan Anda, halusinasi Anda, imajinasi Anda. Tapi bukan fakta yang tertulis di kitab-kitab, baik di dalam Bible maupun di Al-Quran. Dan juga fakta di dalam kasunyatan, dalam kenyataan. Tetapi dalam pikiran Anda berhalusinasi, berimajinasi, berhayal bahwa Allah SWT itu beda dengan Tuhan Yahweh. Jadi ini hanya halusinasi Anda saja. Bukan fakta, bukan realitas, bukan kasunyatan. Orang-orang yang paham kasunyatan atau realitas sangat paham bahwa yang dalam saudara-saudara kita, Konghucu disebut sebagai Dian, yang oleh saudara-saudara Hindu disebut sebagai Sang Brahman atau Sang Yang Widiwasa, yang oleh saudara-saudara kita Nusantara tempo dulu disebut sebagai Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala itu seperti yang dalam kitab Yesaya dikatakan, Yahweh yang maha suci dan maha tinggi. Yang oleh saudara-saudari yang berbahasa Ibrani disebut sebagai Hashem, sang nama, atau Yahweh, atau Yehovah. Yang oleh Yesus disapa sebagai Allah Bapa yang ada di sorga. Allah Bapa yang di dalam aku, kata Yesus. Nah, semua itu menunjuk kepada entitas yang sama. Tetapi bagi orang-orang yang masih berpikiran kotor atau kadrun seperti pemilik akun Jesus is God ini, terus akan masih berhalusinasi, berhayal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan Yahweh. Begitu. Kemudian nomor 1 ya, komentar Jesus is God mengatakan, Tuhan Yahweh itu roh, Allah SWT dat, pribadi yang sangat jauh berbeda. Nah, perhatiin, pernyataan Anda ini sudah ngawur. Anda mengatakan pribadi yang sangat jauh berbeda. Tadi Anda katakan Yahweh itu roh, Allah SWT itu zat. Kemudian Anda katakan pribadi yang sangat jauh berbeda. Sudah jelas di Alkitab dikatakan Allah itu roh. God is spirit. Bukan dikatakan Allah itu pribadi. Begitupun di Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha tinggi, maha suci. Subhanahu wa Ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Tidak dikatakan Allah itu pribadi, tidak. Jadi ketika Alkitab menyebut Allah Yahweh atau Allah Bapa sebagai roh, jangan Anda ubah-ubah menjadi pribadi. Begitupun ketika Al-Quran menyebut Allah sebagai zat, jangan Anda berhayal itu adalah pribadi. Dalam hal ini Anda sudah salah. Nah, kemudian tentang istilah roh dan zat, ini hanya beda istilah, entitasnya sama. Kalau saya sebagai seorang spiritualis, saya kadang tidak menyebut Yahweh atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat atau roh, tapi saya juga menyebutnya sebagai Sang Maha Energi. Nah, jadi kalau kita sudah paham hakikatnya, Anda mau nyebutnya energi, roh, zat, nggak masalah. Tetapi orang-orang yang masih kadrun, pikirannya kotor, nggak paham bahwa yang dimaksud di dalam Alkitab sebagai
God is spirit atau Allah itu roh. Itu adalah entitas yang sama yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Allah itu zat. Yang dalam dunia ilmu pengetahuan, sains, disebut sebagai Sang Maha Energi. Begitu Mas Bro ya. Jadi ingat-ingat, jangan mengubah-ubah. Alkitab tidak pernah berkata Allah itu pribadi. Tapi Anda di sini mengatakan pribadi yang sangat berbeda. Tidak ada pribadi di sini ya. Anda berhalusinasi. Oke? Itu tanggapan untuk nomor 1. Kemudian di nomor 2, Anda ya, pemilik akun Jesus is God, Anda mengatakan Tuhan Yahweh yang Esa terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh. Nah, ini jelas-jelas penipuan publik. Tidak ada ayat di Alkitab mengatakan Yahweh, Allahnya Israel itu. Allah yang mengutus Nabi Musa. Allah yang mengutus Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Yehezkiel, dan semua nabi-nabi Israel itu. Adalah Allah yang terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh. Nggak ada ajaran seperti itu di Alkitab ya. Jadi Anda bohong ketika Anda mengatakan bahwa Yahweh yang Esa terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh. Itu ajaran sahibul ngibul hikayat. Oke, itu tanggapan saya untuk nomor yang kedua. Kemudian di nomor yang ketiga, Anda mengatakan Tuhan Yahweh bertahta di sorga, Allah SWT bertahta di arsy. Anda membahas sorga dan arsy aja belum tahu, belum pernah ngerti apa itu sorga, apa itu ars. Ya. Kok mau membahas tentang sorga dan ars? Nih saya kasih tahu ya. Di Alkitab, Yesus itu berkata, Bapa di dalam aku. Ya. Dan Yesus juga berdoa dalam Yohanes 17 ayat 21-23. Allah Bapa dan Yesus itu juga berada di dalam diri para murid. Itu pernyataan Alkitab. Ya. Kemudian Anda buka 1 Korintus 15 ayat 28. Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Allah yang diberitakan oleh Yesus, God yang diberitakan oleh para nabi dan rasul di Alkitab, itu adalah God yang bisa berada di dalam semua. Ini kesaksian Bible. Nah, begitupun dengan kesaksian Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Qaf dikatakan, kami lebih dekat dari urat leher. Nah, narasinya Bible memang tidak mengatakan bahwa Allah Bapa lebih dekat dari urat leher. Tidak. Tetapi esensinya sama. Jika Al-Quran dalam surat Qaf ayat 16 dikatakan. Ya, surat ke-50 ya, ayat 16. Kami lebih dekat dari urat leher. Itu sama maknanya berada di dalam diri kita. Nah, begitupun Allah atau Yahweh atau Allah Bapa yang diberitakan oleh Yesus dan para rasul. Nah, jadi lagi-lagi Anda gagal paham. Anda berusaha membedakan bahwa kalau di Alkitab Allah di sorga. Sorga aja Anda nggak ngerti ya. Kalau di Al-Quran Allah di ars, di atas ars. Ars aja Anda nggak ngerti ya. Nih saya kasih tahu sekali lagi. Allah yang sejati, the true God, itu berada lebih dekat dari urat leher kita. Yang oleh Yesus dan para rasul disebut sebagai Bapa di dalam aku. Itu. Selanjutnya nomor 4. Lagi-lagi Anda ngawur, hai pemilik akun Jesus is God. Anda mengatakan nomor 4. Tuhan Yahweh, Tuhannya bangsa Israel dan Tuhannya semua nabi. Kecuali Muhammad. Waduh. Dan Allah SWT Tuhan negeri Mekah. Nah, ya. Di dalam Alkitab dan Al-Quran itu diberitakan hal yang sama. Bahwa Allah yang diberitakan oleh Yesus dan para rasul dikatakan sebagai Allah semua bangsa. Ya, dalam surat Paulus dikatakan, surat Roma.
Adakah Allah hanya Allah orang Israel atau Yahudi saja? Tidak. Ia juga Allah semua bangsa. Ini tertulis di Alkitab. Dan begitu pun di dalam Al-Quran. Berulang kali Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi, itu dikatakan sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terpujilah. Alhamdulillah itu seperti haleluya. Terpujilah apa? Robbil alamin. Tuannya alam semesta. Ya, jadi bukan seperti khayalan Anda yang mengatakan Allah SWT Tuhan negeri Mekah. Ya memang, tapi bukan cuma negeri Mekah tok. Bukan hanya tuannya negeri Mekah saja, tapi Robbil alamin, tuannya semesta alam, seluruh alam semesta. Ya, jelas ya. Jadi bodoh ya bodoh, Mas Bro, tapi jangan keterlaluan. Oke? Sip. Lalu di nomor kelima Anda mengatakan Tuhan Yahweh, Tuhan yang hidup dan berbicara langsung dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Sedangkan Allah SWT tidak pernah berbicara langsung sama Muhammad. Bahkan Jibril pun tidak pernah berbicara langsung sama Allah SWT. Dan ini bukti bahwa Allah SWT Tuhan yang mati, berhala negeri Mekah. Dan sebelum Islam sudah ada Allah SWT, dewa, bukan dewa Hubal, bernama Allah Ta'ala. Ya, lagi-lagi kekadrunan Anda ya, atau kekotoran pikiran Anda berupaya membedakan antara Yahweh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Anda mengatakan bahwa Yahweh berbicara langsung dengan Nabi Musa di Gunung Sinai, dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Saya mau kasih tahu Anda, Yahweh juga berbicara langsung dengan saya setiap hari. Setiap hari Yahweh Sang Maha Ada itu, Asher aku ada yang aku ada, berbicara langsung dengan saya. Bukan hanya dengan Nabi Musa, dengan bangsa Israel, dengan Yesus dan para nabi saja. Tidak. Tapi dia selalu berbicara juga kepada banyak manusia. Termasuk kepada saya setiap hari. Itu Yahweh yang asli ya. Yahweh yang asli berbicara langsung dengan saya juga. Setiap hari. Kemudian di sini Anda juga mengatakan Allah SWT tidak pernah berbicara langsung sama Muhammad. Nah, karena Allah SWT yang ada di pikiran Anda itu hasil halusinasi Anda, bukan yang asli. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asli, sebagaimana tertulis dalam Alkitab, Yahweh berbicara kepada Yesus, kepada para nabi. Dan tadi juga sudah saya katakan, Yahweh berbicara kepada saya. Nah, Yahweh itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga setiap hari berbicara langsung kepada saya. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam surat Qaf ayat 16 dikatakan, kami lebih dekat dari urat lehermu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat dari urat leher saya. Sehingga berbicara dengan saya bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat. Nih, sekarang saya lagi bacot ini, tangan saya lagi bergerak ini, adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci dan maha tinggi itu berkomunikasi langsung dengan saya. Sehingga jantung saya bisa berdetak. Saya bernafas, jantung berdetak, mengirim energi ke darah, mengirim energi ke seluruh sel-sel saya. Sehingga bisa berpikir, mata melihat, telinga mendengar, mulut bacot, tangan bergerak-gerak. Ini semua karena langsung, komunikasi langsung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yahweh Elohim dengan saya, ya. Jadi lagi-lagi Anda gagal paham. Pemilik akun Jesus is God. Kemudian nomor ke-6. Begini komentarnya. Tuhan Yahweh mengasihi Israel sebagai umat kesayangannya sampai kiamat. Sedangkan Allah SWT membenci Israel. Jelas pribadi yang beda.
Ya. Lagi-lagi Anda ngawur, Anda gagal paham ketika mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci Israel. Sebab faktanya di dalam Al-Quran juga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang adalah Tuhan alam semesta, ya, Robil Alamin, juga menyebutkan bahwa Israel adalah bangsa yang dipilih, diberi kelebihan khusus. Tertulis dalam Al-Quran, ingatlah nikmatku ketika aku melebihkan Israel dari bangsa-bangsa lain. Loh, jadi Israel itu di dalam Al-Quran dikatakan bangsa yang dikhususkan, yang terpilih. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran beda dengan Allah SWT yang ada dalam hayalan, imajinasi pemilik akun Jesus is God. Allah SWT yang ada di dalam pikiranmu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran. Allah SWT yang ada di pikiranmu adalah yang katanya membenci Israel. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran justru menyatakan Israel sebagai bangsa yang terpilih, bangsa yang diistimewakan, bangsa yang dikhususkan. Nah, lagi-lagi Anda kadrun. Kekadrunan Anda membuat Anda gagal faham, salah faham, dan memiliki faham yang salah. Lalu nomor yang ketujuh, Anda mengatakan Tuhan Yahweh menghendaki semua orang masuk surga. Allah SWT mau semua manusia masuk neraka. Allah SWT mau semua orang masuk neraka. Nah, ya, lagi-lagi Anda memfitnah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di Al-Quran. Ya, karena Anda ini mengutip surat Al-Quran. Ya, saya mau katakan, di dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengirim nabi-nabi, rasul-rasul, nabi-nabi, ya, dari bangsa Israel. Sebelum Nabi Muhammad dikirim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengirim nabi-nabi kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yahudi. Nah, upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim nabi-nabi yang artinya adalah pemberi peringatan, dan rasul artinya pembawa risalah. Itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menyelamatkan bangsa-bangsa, menyelamatkan banyak orang. Lah kok bisa Anda malah mengatakan Allah mau semua orang masuk neraka? Logika Anda itu sudah logika kadrun. Kalau betul Allah SWT seperti tuduhan Anda, maka dia tidak akan pernah mengirim nabi-nabi. Buat apa dikirim pemberi peringatan? Dia juga tidak akan mengirim rasul, yang artinya pembawa risalah. Biarkan aja semua orang masuk neraka. Ya. Nah, bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim nabi-nabi, rasul-rasul, pemberi peringatan, pembawa risalah adalah bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyelamatkan banyak orang supaya tidak binasa masuk neraka. Ya, jadi sekali lagi, Allah SWT yang ada di pikiran Anda, pemilik akun Jesus is God, beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di Al-Quran. Jadi Allah SWT yang ada di pikiran Anda hanya halusinasi Anda, hayalan Anda, imajinasi Anda. Bukan kasunyatan, bukan realitas yang diberitakan oleh Al-Quran. Oke, itu untuk poin yang ketujuh. Dan setelah nomor yang ketujuh ini, kemudian dengan sangat kurang ajar, ya, Anda menjadi kurang ajar, pemilik akun Jesus is God, adalah akibat faham Anda yang sesat. Ya. Sehingga Anda mengatakan, Tuhan yang benar menghendaki semua manusia selamat dan masuk surga. Tapi Allah SWT mau semua masuk neraka. Dan bagi kami, yaitu bagi Anda dan konco-konco Anda yang kadrun, ya, Allah SWT itu iblis dan setan. Nah, Anda menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iblis dan setan karena Anda sedang berhayal, berhalusinasi, berangan-angan, berimajinasi tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa bimbingan kuasa suci dari Allah yang sesungguhnya. Sehingga Anda menyalahpahami ketika membaca Al-Quran maupun membaca Alkitab. Anda menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iblis. Anda mengatakan, bagi kami Allah SWT itu iblis dan setan.
Hanya orang waras yang tahu bahwa Tuhan Yahweh tidak sama dengan Allah SWT. Justru orang seperti Anda itu sangat nggak waras, nggak sehat pikirannya karena kotor butek. Nah, kotor butek itu bahasa Arabnya kadrun, ya. Jadi pikiran Anda yang butek dan kotor membuat Anda menjadi berimajinasi, berhayal seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran adalah bukan entitas Allah Yahweh atau Allah Bapa yang tertulis di Bible. Ya, jadi buang dulu kotoran-kotoran, kadrun-kadrun di pikiran Anda biar Anda bisa memahami dengan jelas. Oke? Komentar Anda yang di baris terakhir, di kalimat terakhir. Jadi nggak usah paksakan bahwa Tuhan Yahweh sama dengan Allah SWT. Ini membuktikan buku Frans Donald tidak layak dibeli. Buku ini. Buku Frans Donald katanya nggak layak dibeli ya. Buku ini. Buku yang sudah mengalami cetak ulang 14 kali. Ya. Sudah lebih dari 30.000. Ya, sekitar 50.000 kali. Dicetak ya, 50.000 eksemplar. Cetak ulang 14 kali. Sekali cetak itu sekitar 3.000. Kalau 10 kali cetak aja sudah 30.000. Ya. 14 kali cetak ulang, kata Anda apa? Tidak layak dibeli dan tidak berkualitas ya. Kalau tidak layak dibeli, itu nggak ada yang beli, Mas Bro. Ya. Kalau Anda bilang tidak berkualitas, ya maka buku-buku ini tidak akan cetak ulang sampai 14 kali. Buku ini sudah dibedah buku di IAIN Wali Songo. Bedah buku oleh Gusmus ya. Masuk ke koran Suara Merdeka. Nih lihat. Suara Merdeka ya. Kamis 26 April 2007. Gusmus ketika membedah buku Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Karya Frans Donald di auditorium IAIN Wali Songo. Kemarin. Nah, berarti tanggal 25 April ya. Tanggal 25 April saya ada acara bedah buku. Ini mendapat apresiasi dari banyak tokoh-tokoh. Ada juga ini ketua. Pengantarnya aja Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. API ya. Dr. Cahyadi Nugroho MA. Kalau buku ini Anda katakan tidak berkualitas dan tidak layak dibeli atau dibaca, tidak akan mendapat komentar dari Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Bukan hanya komentar, bahkan pengantar. Pengantar buku ini dari Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Komentar-komentarnya banyak ya. Juga ada dari Panglima Barisan Berani Mati Islam pada saat itu. Gus Nuril, Kiai Haji Dr. Nuril Arifin MBA mengatakan, saking menariknya, jadi saya bacanya berulang-ulang. Nah, Gus Nuril mengatakan buku ini sangat menarik sehingga bacanya berulang-ulang. Nah, sedangkan Anda berhayal, berimajinasi, berhalusinasi bahwa buku-bukunya Frans Donald tidak layak dibaca, tidak layak dibeli, tidak berkualitas. Ya. Kemudian Anda mengatakan buku orang dungu. Ya. Anda mengatakan dungu karena otak Anda, frekuensi Anda yang sedang dungu. Ya. Jadi jelas ya, Anda mengatakan begitu. Kemudian bantah argumentasi saya Frans Donald. Ya. Sudah saya bantah. Dan saya hancur leburkan argumentasi Anda. Hancur lebur berkeping-keping. Nah, saya tunggu tanggapan Anda. Kalau Anda berani membantah video ini, saya tunggu video Anda. Jangan lewat tulisan, bikin video. Ya, bikin video. Video sebagai reaction. Ya, tanggapan Anda menanggapi komentar saya terhadap komentar Anda ini. Dalam bentuk video reaction. Ya. Jangan cuma tulisan-tulisan tok. Ya. Berani nuduh-nuduh sembarangan tapi nggak berani bikin video. Oke, sekian pada video kali ini. Saya tunggu tanggapan Anda dalam bentuk video ya. Pemilik akun Jesus is God. Terima kasih ya. Anyway, apapun saya tetap berterima kasih atas komentar Anda. Sehingga dengan komentar Anda yang mungkin juga mewakili orang-orang, teman-teman Anda, CS-CS Anda ya. Sehingga video ini bisa saya sampaikan sebagai edukasi, membongkar kekadrunan-kekadrunan kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang lain. Salam semangat. Sip.